Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Fadil, NIM 19086198. Di sini saya sebagai mahasiswa dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan ingin menjelaskan atau menyampaikan beberapa permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, tugas ini untuk memenuhi dasar-dasar mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Langsung saja, yang pertama yaitu di Papua. Menurut data BPS menyebutkan Papua Barat dan Papua memiliki nilai paling rendah di antara seluruh provinsi di Indonesia dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index atau HDI tahun 2010 sampai 2015. Papua Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Sementara nilai rata-rata HDI di Indonesia adalah 69,55. HDI mengukur pencapaian rata-rata warga di suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Variabel yang diukur diantaranya adalah kesehatan, harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Selain nilai HDI yang rendah, angka inflasi di Papua Barat dan Papua cukup tinggi. Banyak anak-anak terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Kondisi ekonomi, budaya, dan akseptabilitas geografis menjadi batasan bagi anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak, atau banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu pendidik, menurut saya adalah salah satu faktor terbesar dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan serta pemegang kualitas pendidikan para peserta didik di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal seperti Papua, daerah-daerah yang ada di Papua. Dan pendidik di seluruh institusi pendidikan memegang tongkat yang sangat besar dalam upaya mencapai keberhasilan dari tujuan pembelajaran. Jadi pendidik diharapkan memiliki berbagai upaya secara kreatif maupun inovatif dalam menyampaikan pengajaran dan mengemasnya secara menarik. Baik, yang kedua yaitu di NTT, Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pendidikan masih belum ada keadilan pembangunan infrastruktur dan distribusi tenaga medis di bidang kesehatan. Ini dua kebutuhan dasar dan sangat asasi yang belum dimantapkan oleh pemerintah. Itu menurut Komnas HAM Natalius Pigai, dan dia menjelaskan bahwasannya bidang pendidikan kebijakan Presiden dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP dari aspek konsep sangat baik dan akan bermanfaat bagi warga. Namun demikian, hal itu menjadi tidak berguna karena tidak didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai di bidang teknologi yang mendukung pelaksanaan kebijakan KIP itu. Dan menurut dia, untuk mengakses kebijakan tersebut dibutuhkan bantuan internet yang hingga saat ini belum bisa diakses di seluruh provinsi atau kabupaten kota, kecamatan, dan apalagi di tingkat desa yang ada di NTT. Sehingga untuk mengurusnya membutuhkan waktu lama karena harus menjangkau daerah yang berakses internet. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu Indonesia, permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terkoordinasinya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidik yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi, hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat
mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya itu upaya yang dapat dilakukan. Untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, berbagai langkah akan diambil seperti peningkatan jumlah anak yang ikut merasakan pendidikan. Selain itu, pemerintah akan mengurangi tingkat disparitas atau ketidakmerataan akses baik spasial kota, non-kota, dan yang bersifat gender, dan juga melaksanakan pertama itu wajib belajar dan terhadap bidang teknologi. Selanjutnya yaitu di NTB, Nusa Tenggara Barat, juga menjadi salah satu wilayah terpencil di Indonesia yang tertinggal dalam perkembangan pendidikan, di mana di NTB menjadi salah satu wilayah Indonesia bagian timur yang sampai saat ini sekitar 4.791 masyarakat di NTB mengalami masalah dalam pendidikan, yakni buta aksara. Jadi sekitar 417.991 orang masyarakat NTB mengalami masalah dalam pendidikan. Faktor yang mempengaruhi yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB, masalah pendidikan terbilang cukup kompleks. Masyarakat di NTB masih belum memahami pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Hal ini mendorong banyaknya anak yang putus sekolah. Para pelajar juga banyak yang enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Akibatnya banyak penduduk NTB yang buta aksara. Tercatat sebanyak 417.991 warga NTB menyandang buta aksara, atau sekitar 16,48% dari total penduduk yang ada. Selanjutnya itu upaya yang dapat dilakukan. Beberapa upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah sejak tahun 1990-an untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah swasta dengan label unggul melalui berbagai cara. Di Jakarta misalnya ada Sekolah Global Jaya, Madania, Al-Azhar, Pelita Harapan, dan lainnya. Sedangkan di Surabaya terdapat Sekolah Ciputra, di Bali terdapat Sekolah Gandhi, sedangkan di NTB terdapat Sekolah Nusa Alam dan Buin Batu School. Sekolah-sekolah tersebut ada yang menggunakan kurikulum asing seperti IBO atau Cambridge. Selanjutnya itu di Provinsi Banten. Wilayah atau daerah terpencil selanjutnya yang pertama di Pulau Jawa adalah wilayah yang ada di Banten. Wilayah ini memang masih baru terpisah dari Provinsi Jawa Barat dan merupakan daerah tertinggal pendidikannya di antara provinsi yang ada di Jawa. Ketertinggalan yang dialami Provinsi Banten salah satunya berdasarkan data yang ada 90% masyarakat Banten yang usia 19 sampai dengan 24 tahun tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan dana atau ekonomi. Ada faktor yang mempengaruhi yaitu rendahnya rata-rata lama sekolah di Banten terdapat beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor jarak tempuh. Di Banten terdapat siswa yang berangkat ke sekolah hingga jaraknya 20 km bahkan lebih. Hal ini yang menyebabkan mereka tidak mau sekolah dan menyebabkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Banten menjadi rendah akibat rendahnya lama sekolah. Selanjutnya yaitu upaya yang dapat dilakukan. Upayanya yaitu penguatan aspek manajemen sekolah dan pendidikan merupakan pilar penting dalam mewujudkan mutu dan kualitas pendidikan. Tanpa dukungan manajemen pendidikan yang baik, maka sangat mustahil proses pendidikan akan berjalan dengan efektif. Aspek manajemen pendidikan ini merupakan satu kesatuan yang integral dengan tata pamong, struktur, dan stakeholder yang terlibat dalam proses pendidikan. Dalam konteks yang lebih operasional, aspek manajemen pendidikan adalah unsur-unsur yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan proses pendidikan yang dilaksanakan. Selanjutnya itu Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi yang terus melakukan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur atau pembangunan lainnya. Akan tetapi provinsi paling barat di Indonesia ini menjadi salah satu langganan daftar rapor merah yang pendidikan tertinggal dari wilayah-wilayah di Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu hal ini disebabkan oleh mutu pendidikan yang jelek dan kualitas guru yang kurang. Peneliti Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program atau
PECAPP Aceh, Renaldi Sefriansa mengungkapkan mutu pendidikan yang rendah disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah distori perencanaan pendidikan di Aceh. Menurutnya, sesuai data analisis terhadap anggaran publik Aceh tahun 2012, banyak pembangunan sektor pendidikan yang masih mementingkan pembangunan infrastruktur, tetapi meninggalkan pembangunan mutu pendidikan. Akibatnya, fasilitas sekolah di Aceh cukup memadai, tapi mutu pendidikannya sangat kurang. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan yaitu pemerintah harus memastikan dan menjamin, tentu melalui lembaga terkait, bahwa mutu para pendidik di Aceh memenuhi standar tersebut. Hal ini mengingat mutu pendidikan di Aceh masih mendapat kritikan dari para stakeholder dan masyarakat pada umumnya, dan pada kenyataannya masih banyak guru yang gagal dalam ujian kompetensi guru. Kualitas guru yang rendah di Aceh selalu menjadi trending topik yang selalu disebut-sebut sebagai sumber rendahnya mutu pendidikan di provinsi ini. Selanjutnya itu di Kalimantan Timur. Provinsi di Kaltim atau Kalimantan Timur adalah salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami ketertinggalan dalam hal pendidikan. Wilayah ini memang memiliki luas daerah yang lebih besar daripada luas daerah atau provinsi di Pulau Kalimantan. Dan sampai saat inilah wilayah Kaltim terus-menerus melakukan pembangunan utamanya dalam hal pendidikan. Faktor anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltim yang membidangi masalah pendidikan dan kesejahteraan rakyat, Yakub Ukung, memaparkan dalam hal mendapat pendidikan layak untuk seluruh anak bangsa. Misalnya, pendidikan di Kaltim jauh tertinggal ketimbang pendidikan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan beberapa kota besar lainnya. Sampai sekarang, sebagian besar masyarakat Kaltim tidak memiliki akses di bidang pendidikan. Jangankan memiliki fasilitas sekolah modern, serba wah gedung sekolah saja bentuknya semakin tak karuan karena kurangnya biaya perbaikan. Selanjutnya upaya wajib belajar 12 tahun yang direncanakan sejak tahun 2009 mulai menampakkan hasil, yakni pada 2011 APK SMA dan yang sederajat sudah mencapai 84%. Diharapkan pada akhir 2013 wajib belajar atau wajar 12 tahun sudah tertuntaskan. Strategi penuntasan wajar 12 tahun dilaksanakan dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA khusus untuk SMA atau MA dan SMK tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta. Sedangkan BOS untuk SD dan SMA sudah dipenuhi dari pemerintah pusat. Insentif guru juga diberikan tanpa kecuali yang minimal sebesar 1 juta rupiah per bulan per guru. Tidak hanya itu, guru yang belum sarjana disekolahkan dengan beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya yang ketujuh itu di Maluku. Ibu kota Provinsi Maluku, anak-anak putus sekolah banyak berkeliaran di kawasan pelabuhan di Ambon. Ya, Ambon adalah ibu kota Provinsi Maluku. Mereka sering mengemis di jalan-jalan utama. Sebagian dari mereka menjadi penjual koran. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi. Penyebab utama banyaknya anak putus sekolah adalah orang tua mereka tak memiliki biaya atau faktor ekonomi. Anak terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja membantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup. Untuk kelangsungan sehari-hari, orang tua tidak punya uang untuk biaya sekolah. Kalaupun sekolah jaraknya jauh dari rumah, kata salah satu warga dari Maluku atau Ambon, anak yang putus sekolah dari Kabupaten Seram bagian timur yang pindah ke Ambon sejak 3 bulan lalu. Adapun upaya yang dapat dilakukan, pembangunan pendidikan secara merata di seluruh Maluku terus diupayakan. Misalnya pembangunan pendidikan satu atap atau SD dan SMP di satu gedung dilakukan di sejumlah pulau terluar dan daerah terpencil di Maluku. Setiap tahun kami merekrut 1.500 guru honorer untuk ditempatkan di 11 kabupaten di Maluku sesuai dengan kebutuhan.
ILO Maluku Tambaluki juga berupaya membantu pemerintah mengatasi banyak anak putus sekolah, yakni dengan memberikan pendidikan kepada mereka sehingga mereka bisa memperoleh ijazah paket B dan paket C. Ada pula yang dilatih oleh ILO untuk bekerja. Okey, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai 7 daerah di Indonesia yang mengalami permasalahan dalam bidang pendidikan, baik faktor-faktor yang telah saya jelaskan tadi maupun upaya-upayanya. Baik, mungkin itu saja. Kalau ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Saya Muhammad Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.